Halo, kamu ingin skripsi kamu berkualitas tentunya ya, khususnya bab satu kamu, ya kan? Gimana caranya? Nah, saya kasih tahu ini tips yang sangat sederhana saja. Apa sih ukuran berkualitas itu? Nah, yang pasti adalah referensi. Ya. Referensinya gimana, Prof? Referensinya adalah dari jurnal-jurnal, artikel ilmiah, atau buku-buku teks yang terkini, yang berkualitas juga gitu. Kalau artikel jurnal yang berkualitas tentu ya, jurnal itu ada bermacam-macam. Ada jurnal internasional, ya, jurnal internasional bereputasi yang terindeks di Scopus ya, database Scopus atau database Web of Science ya. Nah, itu biasanya ukuran-ukuran standar di dunia akademik gitu ya. Nah, kalau jurnal internasional adalah jurnal yang diterbitkan ya, oleh jurnal internasional, publisher internasional gitu ya, tetapi dia terindeksnya bukan di Scopus atau di Web of Science ya. Dia terindeks di beberapa indexing lain gitu ya, termasuk di Google Scholar juga. Nah, jadi kalau kamu pengen membuat satu bab satu yang bagus, khususnya bagian pendahuluan ini ya, bagian pendahuluan, tentu rujukannya harus paper-paper yang bagus atau buku-buku yang bagus. Nah, bagaimana caranya ya? Cara yang paling sederhana tentu adalah kamu kenalin dulu ya bidang studi kamu apa ya, kan macam-macam tuh ya. Ada yang sosial ya, ada yang teknik, ada yang computer science ya, life science dan lain-lain lah banyak ya. Nah, kamu harus familiar tuh dengan topik-topik di bidang kamu. Nah, lalu kamu juga perhatikan dosen kamu waktu kuliah suka kasih nggak ya materi-materi, artikel-artikel yang kamu baca deh nanti, atau kamu diskusikan nih, yuk mari kita diskusikan di kelas gitu misalnya. Nah, itu bisa jadi rujukan. Kalau tidak, misalnya sebagai tambahan adalah mencari dari Google Scholar ya, Google Scholar atau Google Cendekia, gampang kan? Kamu googling, kamu ke internet ya, kamu tuliskan, kamu cari sesuai dengan topik penelitian kamu tuh, rencananya apa ya, kata-kata kuncinya apa, masukkan. Kalau bisa kata kuncinya masukkan dalam bahasa Inggris ya, karena kalau dengan bahasa Indonesia ya mungkin nanti sebagian yang keluar atau bahkan seluruhnya bahasa Indonesia. Nah, kadang di situ kita nanti mau ramunya lagi gitu ya, atau misalnya mau filternya ya, memilihnya kadang-kadang kita masih mengalami kesulitan gitu. Jadi sebaiknya pakai kata kunci berbahasa Inggris gitu. Nah, dari situ kamu dapat ya. Nah, kemudian kamu cari jurnalnya. Biasanya nanti sudah ada tuh listnya. Nah, dari list itu nanti kamu akan tahu jurnalnya itu diterbitkan oleh publishernya siapa. Nah, itu penting ya. Kemudian nama jurnalnya apa. Nah, nama jurnalnya itu nanti biasanya di bagian jurnalnya itu nanti akan ada di websitenya gitu ya, ada tulisan indexing. Nah, di indeks di mana gitu, di database apa, Scopus kah, Web of Science kah, atau mungkin ada apa namanya indexing lain gitu ya. Nah, usahakan cari yang Scopus dan Web of Science. Dari situ kamu tahu menunjukkan salah satunya kualitas dari jurnal itu adalah dengan adanya tanda ya, biasanya informasi di situ tentang kuartil atau tentang Q-nya ya. Ada Q1, Q2, ya, Q3, Q4 berdasarkan bidang studi tertentu. Misalnya kalau kajian hubungan internasional, Q1 di International Relations, nah politics, nah sociology, international relations, nah misalnya kayak gitu. Atau Q2 and cultural studies, misalnya kayak gitu ya. Cari informasi itu. Nah, usahakan memang mendapatkan yang jurnal tadi yang terindeksnya di Scopus dan Web of Science, dan juga kuartilnya bagus. Kuartilnya satu itu paling tinggi. Kalau nggak 2, 3, 4. Nah, kalau menurut saya, kalau sudah di Scopus oke lah. Kalau bisa Q-nya 1 makin bagus. Tapi kalau nggak bisa 2, 3, 4 boleh ya. Jadi jangan khawatir. Oke, jadi kamu ambil itu semua informasinya. Kumpulkan 10, 15 kah, ya, kalau bisa 20, 30 lebih bagus lagi. Karena kan kalau dari Google Scholar itu banyak sekali ya. Banyak sekali page-page-nya kan. Nah, setelah itu kalau misalnya kamu bisa dapat dari salah satu artikel dari satu jurnal, kamu lihat aja referensinya. Lihat dari referensinya, kemudian kamu bisa referensi itu jadi tanda kamu harus pergi kemana.
Nah, bisa juga ya. Nah, jadi snowballing gitu. Jadi nggak hanya dari artikel yang kamu baca. Sudah kamu kumpulkan, tetap habis itu kamu baca ya. Kamu baca abstraknya. Di situ biasanya ada tentang paper ini tentang apa ya, teorinya apa, pertanyaan penelitiannya apa, metodenya apa ya kan. Kemudian analisisnya gimana, findingsnya gimana. Nah, ini penting. Findings ya, cari bagian findings ya. Di abstrak itu biasanya bagian terakhir, dan juga di situ ada implikasi biasanya atau rekomendasi. Nah, cari di situ. Kemudian itu bisa jadi clue awal, jadi pertanda awal bahwa kamu bisa pakai untuk penelitian lanjutan kamu, skripsi kamu. Lalu kelompokkan ya, mana dengan topik-topik yang dekat, mungkin ada variabel-variabel, findings itu hasilnya seperti apa, apakah mereka ada yang sama ya. Kalau yang sama kumpulkan. Misalnya ada artikel-artikel yang mengatakan bahwa A berpengaruh terhadap B, misalnya ya, ada beberapa artikel seperti itu ya. Oke, gitu kan. Nah, ada 3-4 kamu temukan, oke. Tapi ada yang A tidak berpengaruh terhadap B misalnya, kamu harus sisihkan dari kelompok yang berbeda, silahkan. Dari situ nanti bisa kamu ramu. Nah, nanti yang penting kamu ketemu dulu deh ya. Nanti soal ngeramunya nanti coba kita lihat, saya paparkan di video selanjutnya. Oke? Yang penting, jadi saya mau wrap up. Yang pertama, kumpulkan artikel dari jurnal-jurnal yang bagus ya, terindeks Scopus, Web of Science, dan kalau bisa kuartilnya bagus ya, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Lalu kamu bacanya abstrak ya, di abstraknya saja, cari utama adalah findingsnya, kemudian kamu bandingkan antara satu artikel dengan artikel yang lain, findingsnya seperti apa, kelompokkan. Setelah itu kalau kamu memerlukan artikel-artikel lain, rujukan-rujukan lain, kamu cari artikel-artikel tambahan yang dilihat dari referensinya, gitu ya. Setelah kamu baca, kamu take note, kamu catat. Nah, bisa deh tahu mana ya ini, kemudian adakah nanti ada gapnya kah? Kok dari 10 ini kok semuanya berbeda-beda ya? Nah, berarti kamu bisa misalnya menyimpulkan bahwa dari literatur yang saya kumpulkan dalam penelitian ini ternyata tidak ada ya kesepakatan antara satu artikel dan artikel yang lain. Findingsnya atau temuannya masih berbeda-beda. Jadi di sini adalah peluang ya, adalah celah ya kan, atau gap yang bisa saya teliti lebih lanjut di penelitian ini. Nah, kira-kira kayak gitu nih. Saya sampaikan gimana caranya kemudian menjadikan artikel-artikel tadi membuat bab 1 kamu makin berisi, makin berkualitas. Dari mana kuncinya? Dari paper-paper yang kamu sitasi dalam bab 1 kamu. Nah, itu juga keuntungan ya. Kalau kamu mau membaca banyak artikel yang berkualitas, orang akan melihat, wah ini nih artikelnya up to date ya, baru ya, ini ngikutin state of the art ya, mengikutin perkembangan terkini di bidang ilmu kita. Keren kan? Kalau gitu dijamin pasti bab 1 kamu berkualitas, bagus, dan pembimbing kamu pasti happy, pasti senang ya. Semoga bermanfaat, semoga kamu tangkap ya. Kalau belum, masih ada yang kayaknya susah, kamu ulangin lagi ke depan, kamu putar pelan-pelan ya, dengan renung-renung, tulis ya, ambil catatannya gitu. Lalu kalau kamu belum paham juga, tulis dong di kolom komentar sini, terus tanyakan, Prof, ya bagian ini belum jelas, tolong dijelaskan lagi. Setelah gitu ya. Oke, jangan lupa lihat video-video saya yang lain tentang penelitian, tentang menulis skripsi, tesis, bahkan disertasi. Sukses buat kamu semua. Saya tunggu kamu jadi sarjana. Dah.